Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dosen beserta rekan-rekan saya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Saya Aray Haryanto, NPM 19203323, ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang hutan di Papua sengaja dibakar, kelapa sawit diperluas sebagai penilaian mata kuliah leadership dan retorika global. Papua berada di paling barat kepulauan Indonesia. Kaya keanekaragaman hayati, hutan yang menutupi hampir 80% wilayah Papua merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, dan masyarakat merupakan sumber kehidupan bagi hutan tersebut. Hutan menjadi bagian terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun, namun kini menjadi garda terdepan perluasan bisnis perusahaan sawit. Suku Mandobo dan Malin yang tinggal di pedalaman Papua perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Baru-baru ini ramai pemberitaan mengenai pembakaran hutan masif atau deforestasi di Papua yang ditenggarai dilakukan salah satu perusahaan sawit asal Korea Selatan, yakni Korindo Group. Perusahaan Korea bernama Korindo tersebut merupakan salah satu perusahaan sawit dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua. Korindo diterangi melanggar hukum dengan membakar hutan, namun mereka membantah tudingan tersebut. Konglomerasi perusahaan sawit Korindo menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Semenjak 2013, menurutnya titik api muncul di lahan konsesi milik Korindo. Pada 2013, titik api mencapai 43, dan setahun kemudian mencapai 144. Sementara pada 2015 ada 164 titik, di mana pada tahun 2015 lalu perusahaan telah melakukan pembayaran pelepasan hak atas tanah ulayat kepada 10 marga seluas 16.000 hektar. Bagaimanapun, menurut LSM Greenpeace, sekitar 20% titik api yang terdeteksi selama 2015 sampai 26 Oktober berada dalam konsesi perkebunan kayu untuk bubur kertas dan 16% lainnya untuk konsesi kelapa sawit. Permintaan global terhadap minyak sawit dan kertas dilaporkan telah memicu perluasan sektor perkebunan yang cepat di Indonesia. Selama 25 tahun terakhir, Greenpeace produksi minyak sawit Indonesia telah meningkat hampir 6 kali lipat. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tetapi prestasi ini menurut para pegiat lingkungan dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidupnya. Untuk menentukan apakah kebakaran tersebut disengaja atau tidak dengan aktivitas masyarakat atau terkait perluasan perkebunan, forensik arsitektur menggunakan cerita satelit NASA yang mencakup kurun waktu 5 tahun untuk mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran yang terjadi di PT Dongin Prabhawa, salah satu konsei Korindo yang berlokasi di Merauke, Papua. Untuk memastikan bahwa titik panas tersebut adalah api, forensik arsitektur menggunakan metode analisis terkini untuk mengumpulkan data bersama dengan rekaman video dari survei udara yang dilakukan oleh juru kampanye Greenpeace Internasional pada tahun 2013. Tim tersebut menemukan bahwa pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pembukaan lahan menggunakan api. Namun persoalannya, rekam jejak pemerintah dalam menegakkan hukum lemah dan tidak konsisten, apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro bisnis ketimbang aspek lingkungan. Ada beberapa dampak kebakaran hutan di Indonesia. Pertama, Laporan terbaru Greenpeace menunjukkan
area seluas 8 kali lebih besar dari Pulau Bali telah terbakar di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Kurun waktu tersebut dari 2015 sampai 2019, sekitar 4,4 juta hektar lahan telah terbakar di Indonesia. Sekitar 789.600 hektar dari area tersebut telah terjadi kebakaran berulang. Kedua, sebuah tujuan studi menunjukkan kebakaran yang berulang di Indonesia membahayakan kesehatan jutaan anak Indonesia dan berdampak hingga menyebabkan gangguan pertumbuhan yang lebih lambat, skor tes kognitif lebih rendah, serta ribuan kematian anak, bayi, dan janin. 3. Ekspansi perkebunan merupakan akar masalah dari karhutla di Indonesia. Pada Juli 2015, kebakaran hebat terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Karhutla ini menghasilkan asap yang membahayakan jutaan penduduk di wilayah Asia Tenggara. Para peneliti dari Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan asap karhutla 2015 di Indonesia telah menyebabkan sekitar 100.000 kematian dini. Bank Dunia mengkalkulasi bencana ini menyebabkan kerugian di Indonesia hingga mencapai 221 triliun. Penyebab kebakaran hutan ini sudah umum, termasuk masyarakat perorangan, seperti warga sekitar hutannya membuka lahan untuk berladang, perusahaan yang tidak berizin untuk ketika membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit. Ada juga pembakaran arsonis yang direncanakan atau bermotif kriminal. Potensi penurunan produksi akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan kerugian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha. Perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan juga menjadi korban baik akibat kekeringan dalam kurung El Nino maupun akibat kabut asap. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengungkapkan bahwa dampak kekeringan saja dapat menurunkan 28-41% produktivitas dan 0,6-2,5% revenue. Sementara akibat kabut asap membuat proses pembentukan dan pertumbuhan buah kelapa sawit terganggu sehingga menurunkan produktivitas sekitar 0,2-5,5%. Dengan potensi kerugian perkebunan kelapa sawit akibat kabut asap, kebakaran tersebut sulit diterima akal sehat bahwa perkebunan kelapa sawit, baik secara individu maupun secara kolektif, melakukan pembakaran yang justru akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan juga sulit diterima akal sehat jika perkebunan kelapa sawit secara sengaja membiarkan kebakaran lahan di sekitarnya karena akan menimbulkan kerugian berupa penurunan produktivitas. Penyebab kebakaran hutan berkelanjutan yang seolah-olah tidak dapat dicegah berpuluh tahun di Indonesia. Terkait dengan proses deforestasi atau konversi lahan yang legal dan tidak legal. 100% karhutla di Indonesia disebabkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab dari manusia dan korporasi. Perilaku ini didorong terutama oleh kesalahan sistem insentif yang bersumber dari kebijakan anggaran pemerintah dan tidak kredibelnya penegakan hukum atas pelaku pembakaran hutan. Berbagai nilai manfaat finansial yang dinikmati oleh segelintir orang yang terorganisir kepentingannya adalah pendorong utama terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran skala besar terutama disebabkan oleh motif mencari keuntungan dari perusahaan besar, perusahaan kecil, dan individu petani independen. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang terkait dengan rantai pasar global adalah pendorong utamanya. Pembukaan lahan dengan menggunakan api yang biayanya jauh lebih murah daripada dengan menggunakan metode mekanis sering dibicarakan nilainya 1:5, mendorong pembakaran untuk tujuan pembukaan lahan untuk perkebunan. Adapun yang perlu disampaikan solusi untuk mencegah kebakaran, dan karena itu mencegah deforestasi yang diakibatkannya bertumbuh pada dua hal. Pertama, keberadaan satuan kerja pencegah kebakaran. Kedua,
sistem atau struktur insentif yang seluruh komponennya mengarahkan pada satu tujuan, yaitu mencegah munculnya api. Deforestasi terencana merupakan proses konversi lahan yang secara legal berstatus hutan menjadikan non-hutan. Deforestasi terencana dilakukan untuk mendukung alih fungsi hutan alam menjadi hutan tanaman industri. Lahan perkebunan, lahan tanaman pangan, lahan untuk tapak infrastruktur, dan pinjam pakai untuk keperluan eksploitasi bahan tambang dan galian, di mana masyarakat dan pemerintah harus ikut serta melestarikan lingkungan dan hutan Indonesia yang semakin menipis, lebih menekankan tidak ada rasa egois dan tamak terhadap hutan, agar cucu dan cicit kita dapat merasakan dan masih mengenal Indonesia merupakan daerah pemilik hutan dan paru-paru terbesar di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.